andaikan kita punya percobaan dari rancangan acak lengkap, ya. Rancangan acak lengkap 3 perlakuan, perlakuan A, B, C. Kita dengan model rancangan percobaan ini dimodelkan, modelnya seperti ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 parameter, yaitu mu, tau 1, tau 2, tau 3 ya. Tau 1, tau 2, tau 3. Jadi parameternya itu. Nah, ini kalau dipindahkan dalam notasi matrik, kalau ini adalah vektor apa namanya? Kolom untuk vektor mu, kolom untuk mu, ini tau 1, tau 2, tau 3, ini tau 4. Sorry, ini y, ini mu tau 1, tau 2, tau 3. Y ya, maaf ya. Terlalu bersemangat nih. Jadi sama aja artinya begini. Mu ditambah tau 1 sama dengan 19,4. Nih. Sampai dengan 5 kali dia. Ini 5 kali diulang. Sampai 33. Sekarang di sini bukan tau 1, tau 2 ya. Jadi mu tambah tau 2 17,7 diulang 5 kali sampai 24,3. Nah, jadi kita tahu bahwa matriks ini tidak berpangkat penuh. Karena apa? Kalau kolom ini kita jumlahkan sama dengan kolom pertama. Jadi kolom 2, 3, 4 dijumlahkan sama dengan kolom pertama. Tapi nggak apa-apa. Dengan digabung begini, kita gunakan matriks, kita gunakan metode dekomposisi QR, bahwa matriks gabungan ini sama dengan hasil kali dari matriks yang kuning ini dengan matriks yang biru ini. Ya, biru ini. Nah, kita lihat tadi bahwa di sini 4 kolom pertama ini tidak bebas linier. Tidak bebas linier. Karena apa? Karena kolom pertama ini bisa dinyatakan sebagai kombinasi linier dari kolom kedua, ketiga, dan 4. Oke? Nah, oleh karenanya di sini kita hanya menggunakan 3 baris. 3 baris di sini ya, yang nilainya tidak 0. Karena baris keempat 0 semua ini. Ya kan? Karena apa? Ya tadi itu. Kehilangan satu apa namanya informasi di sini ya, yang semua menjadi 0. Jadi di sini menjadi 3 saja derajat bebas. Makanya derajat bebasnya hanya 3 dikurang 1, 2 ya. Oke. Nah, dari matriks ini ya, kita tujuannya tidak bisa seperti dalam model regresi. Kita tidak bisa mencari langsung tau 1, tau 2, tau 3 ya. Kita tidak tujuannya tidak itu, karena matriksnya tidak berpangkat penuh ya. Dan untuk model rancangan percobaan kita tidak tertarik seperti model regresi. Bagaimana beta 1? Apakah beta 1 signifikan atau enggak? Kita tidak tertarik apakah tau 1 signifikan atau enggak. Tidak begitu ya. Tapi kita harus melihat apakah tau 1, tau 2 atau 3 di sini estimable dulu apa enggak. Nah, kalau estimable baru bisa seperti itu. Seperti halnya dalam model regresi linier ya. Oleh karenanya, mari kita lihat dulu apakah tau 1 sendiri, tau 2 sendiri, tau 3 sendiri estimable apa enggak. Nah, caranya begini. Oke. Kita lihat. Ini yang dinyatakan sebagai set to zero. Set to zero ya. Set to zero itu karena ini sebagai suatu usaha, karena matriks yang biru ini ya, rancangan awalnya ini tidak berpangkat penuh, maka kalau ini dianggap sebagai X, X-nya tidak berpangkat penuh, maka X transpose X-nya tidak punya inverse. Nah, oleh karenanya, salah satu usaha itu adalah menghilangkan salah satu kolom. Ya, oke. Yang di sini, ini menghilangkan kolom pertama. Kita anggap mu-nya 0. Kita anggap mu-nya 0, sehingga tinggal tau 1, tau 2, tau 3. Nah, dengan demikian, dari informasi ini sudah berpangkat penuh nih. Nah, kita bisa mencari tau 1, tau 2, estimasi tau 1, tau 2, tau 3 ya. Ini estimasinya ya. Nah, estimasinya. Seperti ini. Nah, X transpose X kali X transpose X diinverskan kali X transpose Y. Sehingga tau 1, tau 2, tau 3 ya, seperti ini. Oke? Nah, di sini kalau yang dinolkan itu tau 1. Tau 1 dibuat sama dengan 0. Di set, diatur sama dengan 0. Set to 0. Ya? Oke. Nah, oleh karenanya,
tau 1 nggak ada di sini, karena tau 1 nilainya 0. Yang kita mau cari estimasi tau 2 dan tau 3. Ya. Sama, ini menjadi matriks X, ya. Nanti X transpos X inverse kali X transpos Y. Nah, kita peroleh mu tau 2, tau 3. Estimasinya ya. Nah, demikian juga tau 2 kita dapatkan. Kalau tau 2 yang dibuat sama dengan 0, mu tau 1 tau 3 seperti ini. Kalau tau 3-nya dibuat sama dengan 0, maka mu tau 1 tau 3-nya yang kita peroleh. Nah, kalau kita lihat nih, di sini mu-nya 0, di sini mu-nya 28,82 ya. Di sini 23,98. Ini saja sudah menunjukkan bahwa dengan cara yang berbeda, dengan cara seperti ini, hasilnya beda-beda. Hasilnya nggak sama, ya kan? Tau 1, tau 2, tau 3-nya juga nggak sama. Nah, artinya tau 1, tau 2, tau 3 ini tidak estimable. Ya, tidak estimable karena untuk metode yang berbeda tidak menghasilkan nilai yang sama. Tidak seperti model regresi. Ini mau metode ini, mau metode ini, mau metode ini, metode ini. Naksiran beta 0, beta 1, beta 2-nya sama. Ya. Apapun metodenya, nilainya sama. Makanya setiap parameter regresi itu ya pasti estimable. Karena X transpos X-nya ini penuh. Ya. Oke. Jadi kalau yang di sini komponen masing-masing parameter dalam model linear ini belum tentu estimable. Jadi mu 0 saja tidak, tau 1 tidak, tau 2 tidak, tau 3 juga tidak. Ya kan? Nah, kita lihat. Ini metode lain. Metode lain namanya sum to zero. Tujuannya sama. Ini tidak berpangkat penuh. Supaya berpangkat penuh, kita buat jumlahnya sama dengan 0. Oke. Nah, hati-hati di sini cara settingan 1010-nya ya. Khususnya untuk sum to zero. Kita lihat yang di sini tau satunya dibuat sama dengan min tau 2, min tau 3. Jadi kalau di sini tau 1, ini tau satunya 1, ini diganti tau 2, tau 3-nya min 1, min 1 ya. Di sini sebanyak 5 biji. Sedang yang lain tidak ya. Ingat ya gitu ya. Nah, di sini tau 2-nya yang sama dengan ini jumlahnya harus 0. Kalau jumlahnya harus 0, tau 1 sama dengan min tau 2, min tau 3. Tau 2 sama dengan min tau 1, min tau 3. Tau 3 sama dengan min tau 1, min tau 2. Nah, dengan cara ini juga kita dapatkan hasil yang nggak sama juga. 2248, 2248, mu-nya oke lah mu sama. Tapi tau 1, tau 2, tau 3-nya belum tentu sama. Tau 1, ya. Tau 2, 1,5, 1,5, ya. Ini sama ya. Tau 3-nya sama ya. Tau 3-nya sama. Ini sama semua. Tapi nggak sama dengan yang ini. Nggak sama dengan yang sum to zero. Oke. Nah, oleh karenanya kita perlu melihat mana yang estimable, mana yang tidak. Nah, dengan cara yang sama seperti tadi, kita itu mencari berapa koefisien kombinasi linear ini ya, ini vektornya, ini vektor. Jadi A1 vektor 1, A2 vektor 2, A3 vektor 3. Kalau dijumlahkan sama dengan vektor ini enggak? Kalau sama dengan vektor ini selisihnya 0 dong di sini. Nah, ini ternyata untuk mu ini untuk mu ya. Untuk mu tau 1, tau 2, tau 3. Ini artinya 1 kali mu ditambah 0 kali tau 1, 0 kali tau 2, 0 kali tau 3. Nah, di sini di kuningnya di sini ya kuning sini menghasilkan tidak semuanya 0. Nah, karena tidak semuanya 0, maka mu tidak estimable. Demikian juga tau 1, tau 2, tau 3 tidak estimable. Ya. Tapi bagaimana kalau jumlah? Oke, ini satu-satu. Mu plus tau 1. Oke, 0. Berarti mu plus tau 1 estimable. Oke. Mu plus tau 2 estimable. Mu plus tau 3 estimable. Tau 1 min tau 2 estimable. Dan nilai estimable-nya, nilai taksirannya ini. Min dari ini. Jadi 4,84. Min dari ini 14,64. Jadi nilai tau 1 plus nilai mu plus tau 3-nya sekian. Oke. Jadi di sini terlihat masing-masing parameter baik mu tau 1 maupun tau 2 maupun tau 3 tidak estimable. Tapi kombinasi linearnya ada yang estimable. Ya, ada yang estimable. Oke? Nah, itu untuk
untuk melihatkan bahwa kombinasi linear estimable apa enggak, digunakanlah cara ini ya. Nah, oke, ini ini tahu 1 tahu 3, tahu 1 dikurang tahu 3, tahu mu mu plus tahu 1 plus tahu 2 min tahu 3 ya. Mu plus ya, oke ya. Ini pokoknya buat aja kombinasi linear seperti ini, hitung gimana caranya supaya dapatkan kombinasi linear di sini yang membuat sedemikian rupa sehingga yang kuning ini bisa nol apa tidak. Kalau tidak bisa sama dengan nol, makanya eh, eh, apa namanya, bahwa kombinasi linear tersebut tidak estimable. Kalau sama dengan nol semua, estimable. Nah, untuk model linear umum lainnya, kita bisa gunakan seperti ini. Ini misalnya model linear umum, bukan rancop, bukan regresi linear. Misalnya model seperti ini. Mu plus tau I min tau J plus epsilon IJ. Gitu. Ya. Ini ada keterangannya di sini ya, bahwa kalau kita lihat nih main di kandang sendiri ya, ini lawannya, ini main di kandang lawan. Jadi yang di sini bolak-balik kan? Main di kandang sendiri, selisih golnya 4. Main di kandang lawan, kalah 2. Gitu ya. Nah, itu kalau mau dibuat seperti ini, kita juga bisa mencari yang mana yang estimable, mana yang tidak. Asalkan di sini menghasilkan nol semua, berarti estimable ya. Oke. Nah, ini tim 1 lawan tim 2. Tim 1 lawan tim 2. Oke. Nah, ini perbedaan nilai ya. Kalau di sini nol semua, dia pasangan ini estimable ya. Apa sih? Ini tahu 1, tahu 2, tahu 3, tahu 4. Ini kan IJ-nya 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya. Ini ada 5 parameter sebetulnya. Mu, tahu 1, tahu 2, tahu 3, tahu 4 ya. Ini yang dipakai mungkin tahu 1 sampai tahu 4 saja. Jadi kita hanya membandingkan ke masing-masing tahunya saja sini. Oke. Nah, ini kan mu tahu 1, tahu 2. Ini ya. Ini mu ya. Jadi yang kita pakai di sini. Ini. Jadi 1 2 3 ya. 1 2 3 ini. Jadi yang di atas sendiri nggak dipakai. Ya. Oke. Jadi untuk model linear umum ini. Ya. Karena kenapa nggak dipakai? Di sini nol semua ya. Ya, oke. Oke. Ini mungkin lebih jelasnya saya berikan gambaran bagaimana menggunakan Excel ya. Menggunakan Excel untuk kali itu. Ini Excel yang digunakan estimasi pengaruh ya, pengaruh tadi untuk memperlihatkan apa namanya masing-masing itu bagaimana mencarinya ya. Oke. Ini kan. Jadi kita gunakan ini sudah pakai perhitungan perkalian matriks ya. Perkalian matriks. Cara mencarinya seperti biasa. Oke. Ini yang sum to zero, ini yang set to zero ya, untuk melihatkannya manual ya. Kemudian ini untuk yang regresi. Oke, regresi itu ada contohnya ya sini. Ini kalau kita punya data pengamatan di sini price at the wellhead. Ini Y-nya adalah number of wellcat drilled dalam 1000 wellcat itu semacam sumur minyak ya. Banyaknya sumur minyak dalam ribuan yang di drill dikerjain ya, yang dikerjakan. Oke, ini X2, X3, X4, X5-nya ya. Namanya aja X2. Kok nggak ada X1-nya nggak masalah, ini kan cuma nama ya. Ini harga per barel ya. X3-nya outputnya, jadi banyaknya juta barel per hari produksinya. X4-nya GNP, X5-nya trend variabel. Oke, nggak masalah ini. Yang penting adalah bagaimana mengeksekusi ini ya. Kita tidak bicara bagaimana apa itu arti, makna dan sebagainya, belum sampai ke pengujian, kita hanya sampai sebatas bagaimana mencari estimasinya. Oke.
Yang pertama dengan menyelesaikan persamaan X transpos X beta, X transpos Y. Kalau kita lihat di sini adalah eh, transpos desain 1 kali desain 1. Kalau ingin mencari desain 1 yang mana, kita pakai tekan F5, desain 1 begini. Oke. Berarti desain 1 itu nih ya. Desain 1 itu. Oke. Desain 1. Nah, oke. Desain 1. Jadi ini desain 1 ya. Oke. Nah, jadi kita dapatkan beta 0, beta 1, beta 2, beta 3. Estimasinya di sini. Nah, ini estimasinya. Beta 0, beta 1, beta 2, beta 3. Jadi min 9,3 sampai min 0,017 ya. Cara pertama. Cara kedua, dengan dekomposisi QR. Dengan dekomposisi QR, caranya kita taruh Y, vektor Y-nya di paling belakang. Ini vektor Y-nya. Kemudian kita tambahkan ini konstanta. Jadi ini kita taruh di depannya ya. Kita taruh di depannya di sini sebagai matriks X tambah itu tambah vektor Y-nya, jadi matriks X gabungannya menjadi keseluruhan ini ya, ini. Dengan dekomposisi QR kita peroleh hasil seperti ini. Ini matriks R-nya ya. Matriks R-nya 4 kali 4 ya. 4 kali 4 kita sesuaikan, maka beta 0, beta 1, beta 2, beta 3 topinya. Ini kita lihat, ini kebalik ya. Min 9 sampai min 0,01 sama kan? Oke. Oke, itu cara kedua. Cara ketiga pakai apa? Pakai Doolittle. Doolittle ya. Ini prosedur Doolittle. Ini apa namanya susunannya, bahwa ini adalah matriks bagian atas. Matriks bagian atas dari X transpos X, ini X transpos Y. Oke. Sebetulnya sampai di situ aja. Ini tambahannya ya. Maka kita dapatkan ini pengolahan Doolittle, bagaimana Doolittle diolah sebagainya ya. Ini. Oke. Yang artinya sama aja sih sebenarnya. Ini 1 kali beta 0, 4,4 beta 1, 7,52 beta 2, 882 sama dengan ini ya. Yang terakhir 1 kali beta 3 sama dengan ini. Jadi beta 3 diketahui sama dengan ini ya. Beta 2 berarti beta 2-nya bisa dicari dari persamaan ini dan seterusnya. Dan hasilnya adalah sama ya. Beta 0, beta 1, beta 2, beta 3 sama ya. Ya, sama hasilnya. Yang keempat itu metode sedikit modifikasi dari itu, prosedur akar ya. Prosedur akar juga menghasilkan angka yang sama ya. Beta 0, beta 1, beta 2, beta 3 ya. Tahapan prosedur akar tidak saya bahas di sini, mungkin lain kali ya. Di video yang lain saya akan bahas bagaimana prosedur akar, bagaimana prosedur Doolittle dan sebagainya. Kalau mau tahu step-step manualnya ya. Oke, lain kali. Jadi semua prosedur, keempat prosedur menghasilkan beta 0, beta 1, beta 2, beta 3. Estimasi beta 0, beta 1, beta 2, beta 3 yang sama. Oke. Sekarang, bagaimana dengan cara ini? Yang tadi itu ya. Nah, ini gimana caranya? Ya, gimana caranya? Ya, data tadi kita olah, kita ambil 1, 2 dengan diolah dengan QR ya, QR decomposition. Kita ambil yang ini saja. Oke, ambil ini. Kita kopikan ke bawah sini. Jadilah ini ya. Nah, untuk mengingat kita kasih tahu, kita kasih apa namanya notasi ini. Jadi ini artinya mu 3,873 mu 1 ditambah 1,29 tahu 1 ya. Ini angkanya seperti ini ya. Angkanya seperti ini ya. Nah, tahu 2 ditambah dikurang 1,5811 tahu 2 dikurang 1,5811 tahu 3 sama dengan ini. Kan masih belum jelas tahu 1, tahu 2, tahu 3-nya berapa. Oke? Nah, oke. Kalau begitu, bagaimana kalau kita mau mengestimasi? Oke, ini saya kosongkan dulu ya, saya kosongkan. Biar jelas paham apa namanya tahapannya. Saya ulangkan dulu. Ya.
Jadi begini, andai kan kita mau mengestimasi 1 kali mu 0, 1 kali mu. Jadi artinya apakah mu estimable apa enggak? Jadi buatlah begini dulu. Ya. Oke? Nah, caranya supaya mengenolkan yang hasil paling bawah di sini, pertama kali tentunya kita bikin koefisien di sini yang nilainya 1 per ini, ya, sama dengan 1 per nilai ini, ya. Oke, kan begitu. Sehingga kalau ini kita kalikan, jadi koefisien ini kita kalikan 3, sekian, pasti hasilnya 1 dong. Jadi ini sama dengan ini kali, karena tujuan kita adalah mengeliminasi yang 1 itu. Betul kan? Sehingga nanti kalau kita kurangkan 1 kurang 1, 0 di sini. Oke? Nah, supaya bisa dikopikan ke kanan, rumus ini dikunci dulu. Yang ini yang dikunci ya, karena pengalinya yang biru. Kita $N, $22. Gitu. Ya. Baru kita kopikan ke kanan. Kopikan ke kanan. Oke? Nah, ya. Sekarang, kurangkan. Kurangkan. Sama dengan yang ini dikurang bawahnya. Ups. Betul ya. Kurang bawahnya. Nah, kopikan ke kanan. Kopikan ke kanan. Oke? Nah, sekarang. Nah, di sini kan kosong nih. Kita bergerak ke sini. Jadi nilai di sini dan di sini itu sama seperti tadi. Ini, nah ini nggak dipakai lagi, kita bergerak ke sini ya, bergerak ke sini. Dibagi dengan ini, supaya kita mau mengeliminasi di sini kan. Nah, oke. Nah, coba kalau kita kopikan, nih kita kalikan nilai pengali ini, koefisien kombinasi nilai nih kali ini, sama dong, ya kan? Sama dong, ya. Oke, kita kopikan ke kiri ke kanan supaya tidak bergerak pengalinya. Kita kunci $N $23. Ingat ya, kita kopinya juga dari sini. Nah, kopikan di sini. Oke? Nah, kita cari selisihnya. Kita cari selisihnya. Yang di sini dikurang yang di sini tadi, ya. Kita kopikan. Ingat, mengopinya tetap dari paling depan. Oke? Oke. Sekarang baris ketiga di sini, ya. Baris ketiga di sini. Bagaimana caranya? Sama seperti ini. Seperti ini. Baris ketiga ini sama dengan nilai yang di sini, kolom ketiga ini dibagi dengan ini. Ya? Oke. Jadi pengalinya min sekian itu. Nah, di sini sama dengan berapa nilai di sini? Kali ya, nilai yang di sini. Sebelum dikopikan kiri kanan, kita kunci. Kunci mana dolar? Dolar ya. Dolar ya. Kopikan kiri kanan. Apakah paling bawah nanti selisihnya 0 semua apa enggak? 0, sorry. Ini ya tadi ya. Sama aja sih sebetulnya. 0 dikurang 0. Oke. Kopikan dari sini ke sini. Aduh, maaf. Ya. Sama dengan 0 dikurang 0. Oke, kopikan dari sini. Ya. Oh, ternyata yang di sini ini ya, tidak semuanya 0. Karena di sini min 1. Artinya, mu di sini tidak estimable. Estimable di sini sudah saya buat. Kalau jumlah di sini 0, estimable. Kalau jumlah di sini tidak 0, tidak estimable. Nah, terus yang estimable seperti apa? Coba kalau ini kita lihat. Ini kita ganti 1. Artinya apa? Mu plus tau 1. Apakah mu plus tau 1 estimable? Kita enter. Nah, estimable, ya kan? Karena semua di sini nilainya 0. Dan nilai estimable-nya berapa? 28,82. Sama seperti sewaktu kita mencari di sini. 28,82. Ya. 28,82. Ya. Mu plus tau 1. Mu plus tau 1 ini. 28,82. Mu plus tau 1. Ya. Oke. Itu yang set to zero. Yang sum to zero
yang sama to 0. Mu plus tau 1. 28,82. Sama kan? Artinya yang ini yang estimable. Jadi ini tau 1 min tau 2, mu plus tau 1 ini estimable. Nilainya sama semua. Ya. Nah, jadi, di sini tadi katanya, tau 1 min tau 2, ini sama semua nih. Apakah estimable? Ya, kita bisa lihat. Tau 1 min tau 2 berarti mu-nya dikasih 0. Tau 1 di sini min 1. Min 1 gitu ya. Nah, estimable 0 semua. Koefisiennya berapa? Oke. 0 kali ini ditambah 0,5477 kali ini dikurang 0,3162 kali ini sama dengan 0. Oke? Sama dengan itu. Sama dengan 0,1 min 1, 0. Ya. Oke? Jadi 0 kali ini, coba kita lihat ya. Kita lihat. 4 sama dengan ya. Nilai di sini kita kalikan. Nilai di sini. Oke? Jangan lupa dikunci. N22-nya dikunci. Ya. N-nya dikunci. N-nya dikunci. Oke. Dua-duanya dikunci ya. Biar gampang. Kopikan. 1, 2, 3, 4. Oke. 0 kan? Sama aja kan? Kopikan ke bawahnya. Tapi bukan N22 nih. 23 nih. Ya kan? 23. Kita kopikan ya. Kopikan. Oke. Jadi 0,5477 kali ini 1, kali ini min setengah ya, dan seterusnya. Yang ketiga juga gitu. Kopikan, taruh bawahnya. Nah, di sini kunci. Barisnya 24. Kopikan bawah ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat kita jumlah. Apakah jumlahnya sama? Sama dengan sama dengan sum ya. Sum agak sama. Oke. Nah, sama kan? 1 min 1. Jadi, ini kali vektor ini kali vektor ini kali vektor ini sama dengan vektor yang dicari ini. Nah, artinya kita bisa mencari, bisa menunjukkan. Kita bisa menunjukkan, kita mencari koefisien ini ya. Row-nya ini row-nya ya. Kali ini ya. Row-nya ini kali ini ya. Sehingga menghasilkan 0,1 min 1, 0. Row-nya ini kali ini ya. Nah, ini hanya bagian saja bagaimana cara supaya hasil akhirnya mencapai 0, 1, min 1, 0. Jadi bagaimana kalau misalnya 1 sama 1 ini? Tau 1 plus tau 2. Nggak estimable ya. Tidak estimable ya. Karena di sini menghasilkan 0, 1, 1, min 2. Ya kan? Bukan 0, 1, 1, 1. Jadi kalau mau begini nih. Min 1. Tau 1, min tau 3. Estimable. Ya, nilainya 14,8. Atau mu 1 plus tau 1 plus tau 2 min tau 3. Estimable ya. Ini estimable. Jadi pokoknya kalau hasil yang kuning ini sama dengan ini atau yang di bawah ini 0 semua, maka estimable ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan yang berhubungan dengan estimabilitas parameter dalam model linier. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di komen ya. Jangan lupa klik like jika suka dan subscribe jika Anda belum subscribe. Terima kasih.